Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Areka Pramudia dari kelas 4D dengan NPM 5019195. Saya ingin menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP 2006. Baiklah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian kerangka dasar. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen, kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar digunakan sebagai yang pertama, acuan dalam pengembangan struktur kurikulum tingkat nasional. Yang kedua, acuan dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah. Yang ketiga, pedoman dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Baiklah, selanjutnya pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ialah merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP atau kurikulum satuan pendidikan adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Penyusunan KTSP oleh sekolah dimulai tahun ajaran 2007 atau 2008 dengan mengacu pada standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing. Yang selanjutnya, hakikat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru. Karena banyak dilibatkan, diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu rukun dan kooperatif. Selanjutnya, landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum KTSP. Yang pertama, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan sosiologis sampai dengan teknologis dalam pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum KTSP. Yang pertama, ada prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas dan efektivitas. Struktur kurikulum SD atau MI. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Selanjutnya, pengertian kurikulum 2013. Ialah merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap perencanaan oleh pemerintah. Karena ini merupakan perubahan dan struktur kurikulum KTSP. Perubahan ini dilakukan karena banyaknya masalah dan salah satu upaya untuk memperbaiki kurikulum yang kurang tepat. Selanjutnya, hakikat kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Selanjutnya, ada landasan-landasan pengembangan kurikulum 2013. Dalam penyusunan kurikulum 2013 dilandasi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek filosofis, yang kedua aspek yuridis, yang ketiga aspek konseptual. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, pengetahuan, iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, kebutuhan kompetensi masa depan. Yang ketiga, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai bakat siswa. Yang keempat, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang kelima, tujuan pembangunan daerah dan nasional. Yang keenam, tuntutan dunia kerja.
Yang ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Yang 10, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Gambar yang sudah saya tayangkan tadi itu adalah struktur kurikulum 2013. Saya akan menjelaskan keterangannya. Yang pertama, muatan lokal seperti memuat bahasa daerah. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler SD. Yang pertama, pramuka itu wajib, dan yang kedua itu UKS, dan yang ketiga itu PMR. Selanjutnya, perbedaan dan perubahan kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP 2006. Perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP 2006. Yang pertama, kurikulum 2013 memuat adanya keseimbangan soft skill dan hard skills yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sedangkan di 2006 lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Yang kedua, kurikulum 2013 jumlah jam pelajaran per minggu lebih banyak, namun jumlah mata pelajarannya lebih sedikit dibanding kurikulum 2006. Sebaliknya di kurikulum 2006 jumlah jam pelajaran per minggu lebih sedikit, tapi jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013. Yang ketiga, dalam kurikulum 2013, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Di kurikulum 2006, TIK sebagai mata pelajaran. Standar penilaian kurikulum 2013 menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan potensi dan hasil. Di kurikulum 2006, penilaian lebih demikian pada aspek pengetahuan. Perubahan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006 atau KTSP. Perubahan implementasi untuk semua mata pelajaran KTSP 2006 dan kurikulum 2013. KTSP 2006 yang pertama, materi disusun untuk memberi pengetahuan siswa. Yang kedua, pendidikan pembelajaran adalah siswa diberitahui tentang materi yang harus dihafal atau siswa diberitahu. 3. Penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian. Selanjutnya, kurikulum 2013. Yang pertama, materi disusun seimbang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber daya belajar atau siswa mencari tahu sendiri. Yang ketiga, penilaian otentik pada aspek kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio. Baiklah, inilah penjelasan dari saya tentang perubahan dan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum KTSP 2006. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.